semua, perkenalkan saya Aspra TV dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah NIM 2252111125. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen strategis untuk mata kuliah antar manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen strategis. Dimulai dari definisinya ya. Definisi dari manajemen strategis itu adalah ilmu yang merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi suatu keputusan atas pilihan yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Tujuan dari adanya manajemen strategis ini untuk menciptakan peluang baru bagi perusahaan dan memperluasnya untuk di bidang yang sama maupun di bidang yang berbeda. Nah, dalam proses manajemen strategis ini ada 3 step ya guys. Yang pertama adalah formulasi atau kayak perencanaan dasar banget. Yang pertama itu ada dibuat visi misi. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini terbagi 2. Ada yang pertama external opportunity and threats, yaitu peluang dan ancaman bagi perusahaan kita ke depannya. Yang dari luar itu seperti apa? Seperti itu kan. Nah, terus kemudian ada internal strengths and weakness. Itu jadi dalam perusahaan kita apa kekuatan yang perusahaan kita miliki dan apa kelemahannya. Jadi untuk terus diperbaiki ke depannya. Nah, visi misi yang tadi itu mencakup apa, what, who, and where, dan unsur-unsur lainnya. Kayak apa produk jasa yang akan kita buat, apa siapa target pasar kita, kemudian gimana pabrik kita akan dibuat, seperti itu. Kemudian ada tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini biasanya untuk 20 tahun ke depan. Tetapi untuk pencapaian 20 tahun ke depan itu kan kita masih memerlukan rencana jangka pendek untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti itu untuk mencapai yang 20 tahun tadi. Jadi pencapaian kecil untuk mencapai pencapaian yang besar, seperti itu. Kemudian ada lagi alternatif keputusan dan pemilihan keputusan. Nah, setelah kita membuat rencana dasar perusahaan yang matang seperti itu, kita langsung bisa langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, setelah sudah diimplementasikan, kita bisa mengevaluasi kelemahan dan apa yang kita masih kurang dari strategi kita itu, seperti itu. Pada intinya, membuat manajemen strategis itu mencakup rencana-rencana strategis perusahaan untuk melangkah ke depannya. Jadi, harus dibuat sekompetitif mungkin dan harus lebih unggul dari perusahaan pesaing agar kita bisa bersaing. Ya, kita harus lebih unggul. Dalam membuat manajemen strategis perusahaan, para perusahaan itu biasanya melakukan berbagai cara untuk memperluas usahanya dengan melakukan ekspansi bisnis. Nah, cara yang paling populer digunakan itu adalah merger dan akuisisi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang merger dan akuisisi. Sederhananya, kalau merger itu penggabungan 2 perusahaan atau lebih membentuk satu perusahaan baru. Nah, kalau akuisisi ini pembelian perusahaan lain oleh perusahaan, seperti itu. Kalau dalam industri perbankan, kepemilikan sahamnya udah di atas 50, itu sudah bisa akuisisi, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang menjadikan perusahaan itu melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama ada pertumbuhan atau diversifikasi. Keragaman usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan akan memberikan perusahaan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, karena perusahaan ini tidak hanya berjalan atau menguasai satu produk. Nah, perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar maupun sahamnya maupun diversifikasi, dapat melakukan merger dan akuisisi. Ini kemarin aku nonton ada itu CEO perusahaan cat, terus akuisisi perusahaan air minum. Jadi itu 2 bidang yang sangat berbeda tapi berjalan dengan baik, seperti itu. Dan banyak banget perusahaan di luar itu yang melakukan hal-hal tersebut juga. Nah, yang kedua ada sinergi. Sinergi ini akan tampak jelas ketika perusahaan melakukan merger di bidang yang sama. Jadi kayak misal perusahaan
air minum sama perusahaan air minum. Jadi kan tenaga kerja yang berlebihan bisa dihilangkan gitu loh. Jadi mengefektifkan. Yang ketiga, ada meningkatkan dana. Perusahaan yang telah menggabungkan diri dengan perusahaan yang lain memiliki likuiditas yang tinggi akan menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan, sehingga hal ini akan memungkinkan untuk meningkatkan dana dengan biaya yang rendah. Yang keempat, ada meningkatkan keterampilan manajemen atau teknologi. Jadi gini, perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya atau kurang dalam hal teknologi dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang punya manajemen bagus dan teknologi yang sudah canggih seperti itu. Jadi kan dia dapat bonus gitu, dapat keuntungan, bisa meningkatkan keterampilan perusahaan itu. Nah, yang kelima, ada mengurangi resiko. Jadi, apabila perusahaan telah menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam penganekaragaman bidang usaha, tentunya ini sangat mengurangi resiko. Jadi kayak apabila satu perusahaan di bidang ini sedang mengalami kondisi yang kurang baik atau mengalami penurunan, ini di bidang yang lain ini enggak gitu loh. Jadi tidak akan benar-benar terpuruk seperti itu karena bidang usahanya tidak hanya satu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama ada merger PT Indosat Terbuka dengan PT Orido Hutchison. Nah, mereka berdua ini melakukan merger dan melebur menjadi satu, mengusung nama baru yaitu PT Indosat Tri, seperti itu. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia, Orido Hutchison Asia PT Ltd membeli 1,76 miliar saham Indosat seharga Rp6.460 per sahamnya. Kemudian yang kedua ada merger Gojek dan Tokopedia. Ini terbilang sangat gitu ya. Nah, jadi Gojek dan Tokopedia ini melakukan merger dan membentuk perusahaan baru bernama Goto. Nah, perusahaan Goto ini mencakup 3 layanan sekaligus, yaitu on demand, sistem pembayaran digital, dan marketplace. Jadi kolaborasi yang sangat Nah, dilansir dari CNBC Indonesia, dalam keterangan resmi Goto ada lebih dari 2 juta armada pengemudi terdaftar untuk saat ini. Untuk merchant atau mitra pedagang mencapai 11 juta per Desember 2020. Sementara ada 100 juta pengguna aktif bulanan, sedangkan hingga akhir 2020 total nilai transaksi gabungan bruto Goto adalah lebih dari 1,8 miliar US dollar atau 26 triliun rupiah. Fantastik. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi. Oke, yang pertama ada yang heboh kemarin itu si Elon Musk membeli Twitter. Jadi ini saya melansir dari website IDX Channel. Yang pertama, miliarder dan CEO Tesla, Elon Musk, resmi menyelesaikan proses akuisisi Twitter senilai 44 miliar US dollar atau 683 miliar rupiah setelah proses yang memicu polemik selama berbulan-bulan. Ya, ini itu beritanya udah dari April ya. Terus habis itu nggak ada kabar dan ternyata November kemarin sudah merampungkan proses akuisisinya. Nah, yang kedua ada perusahaan Google mengakuisisi Android. Nah, ini masih sama dilansir dari IDX Channel. Pada 2005, Google mengakuisisi Android dengan nilai mencapai 50 juta US dollar atau setara dengan 73,2 triliun. Pada saat itu, kursnya adalah 14.632 rupiah per US dollar. Android yang pada saat itu masih berupa perusahaan rintisan dan belum populer berhasil membuat Google bersaing dengan pasar yang didominasi oleh Microsoft dan Apple pada saat itu. Bahkan untuk sekarang, tahu sendiri ya, pengguna Android itu lebih banyak banget dari kedua perusahaan ternama tersebut. Dan itu nilainya mencapai lebih dari 70% pengguna. Nah, yang ketiga ini saya suka banget.
bidang musik. Kalian para pecinta K-pop pasti gak asing sama yang namanya Hype Labels ya. Nah, pada tahun 2021 kemarin, Hype Labels itu resmi mengakuisisi perusahaan Ithaca Holdings. Nah, itu perusahaan yang menaungi Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, dan yang lain. Dilansir dari kompas.com, dalam kesepakatan tersebut, Hype mengakuisisi 100% saham di Ithaca Holdings. Jadi nanti Ithaca Holdings itu gabung di bawah, jadi anak perusahaan dari Hype Labels. Sekian pembahasan yang saya jelaskan. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa menggunakan strategi merger dan akuisisi ini sangat berpengaruh terhadap manajemen strategi suatu perusahaan. Jadi benar-benar perluasan ekspansi di bidang bisnis ya.